Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari proposal usaha kami, yaitu usaha kedai alumni mochi. Nah, di kelompok kami ini ada 3 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Ali Rahmatullah, lalu ada Mas Kamal, dan juga ada Mas Sultan Syekh. Untuk mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Wahyu Anggraini SE MSI. Baik, lanjut yaitu penjelasan singkat tentang Kedai Aluni. Kedai Aluni ini adalah sebuah UMKM kuliner yang berfokus pada produksi dan penjualan mochi kekinian dengan kualitas premium, menawarkan berbagai varian rasa modern, kemasan menarik, serta memanfaatkan pemasaran digital melalui media sosial dan layanan pesan antar online untuk menjangkau pelanggan secara lebih luas dan lebih efektif. Nah, lalu di sini itu ada visi kedai Aluni. Nah, kedai Aluni ini menjadi brand cemilan modern terfavorit yang menghadirkan mochi lembut dan inovatif dengan kualitas premium serta pelayanan ramah, mudah dijangkau, dan dipercaya oleh seluruh kalangan masyarakat. Lalu ada juga misinya, yaitu menghadirkan produk mochi berkualitas tinggi dengan bahan baku premium, membangun pengalaman pelanggan yang menyenangkan melalui pelayanan cepat, memperkuat kehadiran digital brand melalui konten kreatif di Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya, mengembangkan jaringan distribusi melalui penjualan online, mendorong keberlanjutan bisnis dengan manajemen stok yang efektif. Nah, tujuannya itu juga ada kita meningkatkan penjualan produk mochi secara konsisten, memperluas pangsa pasar ke berbagai segmen, membangun hubungan pelanggan jangka panjang melalui promo bulanan, menjalin kerjasama strategi dengan supplier, influencer, outlet lainnya, dan juga mengoptimalkan struktur biaya agar bisnis tetap mengkompetitif dan menguntungkan. Nah, di sini kita juga ada kedai alumni, lalu kita ke online shop, lalu kita juga ke pelanggan juga. Pengenalan usaha yang dibuat. Nah, pengenalan usaha. Kedai Aluni merupakan usaha yang di bidang food and beverage atau V&B yang berfokus pada produksi dan penjualan mochi premium dengan berbagai varian rasa modern. Kedai Aluni menawarkan nilai lebih melalui produk yang dibuat fresh setiap hari, rasa yang inovatif, serta harga yang tetap kompetitif. Selain itu, pemasaran dilakukan melalui media sosial, Instagram, TikTok, WhatsApp, dan online shop. Nah, di bisnis ini itu berlokasi di Jalan Pasar Minggu Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Nah, di sini juga ada analisa SWOT-nya, ya, kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Apa aja sih? Nah, kelebihannya itu adalah produk mochi fresh, lembut, yang dibuat bahan premium, harga terjangkau, berbagai variasi rasa inovatif, kemasan estetik, pelayanan cepat, dan membuka pesanan online. Lalu di sini juga ada kelemahannya. Kelemahannya yaitu produk mudah basi, kemasan mudah rusak, produksi terbatas, ketergantungan promosi media sosial. Kenapa produksinya ini mudah basi? Karena kita itu nggak pakai pengawet. Jadi untuk ketahanan itu sehari sampai 2 hari aja. Nah, lalu ada juga peluang. Peluangnya itu ada tren makanan manis. Nah, terus juga banyak event dan bazar, potensi viral media sosial, banyaknya peluang kolaborasi. Nah, itu peluangnya. Dan juga ada beberapa ancamannya, yaitu banyak kompetitor, produk sejenis semakin marak, komplain produk rusak saat pengiriman, perubahan harga bahan baku. Itu kita bisa lebih untuk diperbaiki kembali. Untuk packingannya gimana untuk lebih safety kembali. Lalu di sini ada manajemen operasional, ada bahan utamanya, yaitu bahan yang digunakan adalah tepung ketan, kualitas yang premium, sudah pasti, gula pasir, susu bubuk, atau krim, dan juga opsional ya ini untuk varian tertentu lah. Lalu air matang juga ada, dan juga pewarna makanan, dan untuk varian rasanya itu ada namanya Exchange. Nah, lalu ada juga varian isian mochi. Ada coklat, ada keju, kacang tanah, sangrai Oreo, dan juga biskuit. Ada red velvet pun juga bisa red velvet.
Nah, ada matcha, green tea, dan varian rasa lainnya. Lalu juga ada bahan tambahan, yaitu tepung tapioka untuk taburan, topping coklat, bubuk, keju parut, meses, dan sebagai berikut. Ada juga nih produksinya, baskom adonan, timbangan digital, juga ada sendok, spatula, dan mixer manual, kompor dan panci, kukusan, loyang atau cetakan mochi. Terus juga ada pisau, alat pengiris, sarung tangan, plastik food grade, talenan, alas kerja, cup mochi, dan kotak kemasan. Lalu ada plastik wrap untuk food container pendingin. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat produksi, yang mana kita bagi menjadi 8 alur. Yang pertama itu mempersiapkan barang untuk membuat mochinya. Yang pertama disiapkan itu adalah tepung ketan, gula, air, essence, serta menyiapkan isian atau topping. Lalu membersihkan peralatan dan area kerja untuk menjaga supaya tetap higienis. Nah, yang kedua itu kita membuat adonan dan campurkan adonan ketan, gula, dan air hingga menjadi adonan yang lembut. Lalu tambahkan pewarna atau perasa sesuai varian rasa yang diinginkan. Nah, yang ketiga itu ada cara proses pengukusan. Setelah adonan dibuat, tuang adonan tersebut ke loyang atau wadah yang tahan panas. Kukus hingga adonan tersebut matang dan bertekstur lembut serta kenyal. Selanjutnya, setelah matang, adonan tersebut dikeluarkan dan ditaburi maizena agar tidak lengket. Lalu kita bentuk adonan menjadi bulatan kecil dan masukkan isiannya, kayak coklat, oreo, dan lain-lain ke dalam mochi. Nah, yang kelima itu kita berikan topping seperti bubuk coklat, oreo, atau keju sebagai pelengkap. Nah, setelah itu kita kemas roti itu ke dalam cup atau kotak sesuai pesanan. Kemasan tersebut harus ditutup dengan rapi dan diberi label. Nah, yang ketujuh itu ada penyimpanan. Semua produk yang sudah kita buat disimpan di tempat sejuk atau lemari pendingin untuk menjaga kesegarannya. Yang ke-8 itu ada pengiriman penjualan. Ketika pesanan akan dikirim kepada pelanggan atau dijual langsung melalui stand, bazar, atau outlet. Selanjutnya kita akan bahas tentang rincian biaya. Ya. Nah, yang pertama tuh ada biaya bahan baku dan biaya operasional. Biaya bahan baku kita ekspektasikan dengan harga yang pertama itu ada tepung ketan dengan jumlah 500 gram. Perkiraan harga 12.000. Terus gula pasir 150 gram, harga 3.000. Susu bubuk 50 gram, harga 4.000. Air atau air sesuai dengan takaran yang kita mau dengan harga perkiraan 2.000. Lalu ada topping, jumlahnya itu kita campur dengan harga 15.000. Lalu ada tepung maizena ataupun tapioka, jumlah 100 gram dengan harga 2.000. Lalu ada kemasan atau cup box, jumlah 30 cup dengan harga 18.000. Terus plastik wrap atau stiker dengan harga 3.000. Jadi total bahan baku perkiraan 65.000. Nah, untuk biaya operasionalnya seperti gas, listrik, kebersihan perlengkapan dengan harga 10.000. Jadi total biaya produksi itu perkiraan 30 pieces
Jadi 65.000 tambah 10.000 dengan 75.000. Dengan HPP per produk atau per mochi itu 70.000 dibagi 30, dimana PP 2.500 per pieces. Di sini ada harga jual produk. Di sini ada harga jual produk yang kita rancang dengan harga HPP per pieces 2,5, dan harga jual itu 4.000 sampai 5.000 per pieces, dan harga per box kalau isi 6, 8, 12, kalau isi 6 HPP 15.000, jadi harga jual disarankan sekitar 22 sampai 25.000. Kalau 12 HPP 30.000, jadi harga jual disarankan 40 sampai 45.000. Nah, jika ada permintaan custom, maka kita kenakan harga tergantung customer tersebut, harga tergantung dekor atau dan box premium. Hampers kecil sekitar 45.000 sampai 65.000, dan kalau besar atau custom 75.000 sampai 120.000. Jadi seperti itu. Di sini ada harga jual produk. Di sini ada harga jual produk yang kita rancang dengan harga HPP per pieces 2,5, dan harga jual itu 4.000 sampai 5.000 per pieces, dan harga per box kalau isi 6, 8, 12, kalau isi 6 HPP 15.000, jadi harga jual disarankan sekitar 22 sampai 25.000. Kalau 12 HPP 30.000, jadi harga jual disarankan 40 sampai 45.000. Nah, jika ada permintaan custom, maka kita kenakan harga tergantung customer tersebut, harga tergantung dekor atau dan box premium. Hampers kecil sekitar 45.000 sampai 65.000, dan kalau besar atau custom 75.000 sampai 120.000. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas estimasi pendapatan per mesin produk yang kita tawarkan, dan lalu estimasi laba bulanan. Nah, jika kita memproduksi 30 pieces per hari, lalu HPP-nya adalah 75.000, dengan penjualan 30 pieces dikali 4.000, itu harga jual kita sedangkan 120. Jadi 120 kurang 75.000, laba harian kita adalah 45.000. Jika kita menjual lebih, kita akan mendapatkan laba yang besar. Nah, ada fitur itu kalau kita menjual box atau hamper, kita akan mendapatkan untungan cukup besar. Kalau kita jual 10 box yang isinya 8 pieces per hari, maka pendapatan yang kita dapatkan 300.000, dengan harga jual 30.000, dengan HPP total 200.000, lalu laba harian kita dapatkan adalah 100.000. Untuk estimasi laba bulanan kita itu
ada 30 pieces per hari dengan laba harian 40.000. Jadi laba bulanan kita 1.350.000. Seperti itu. Untuk penutupnya, dalam usaha kedai aluni mochi ini disusun sebagai gambaran menyeluruh mengenai rencana pengembangan suatu usaha camilan modern berbahan dasar mochi premium. Melalui analisa konsep usaha ini, profil bisnis, perencanaan produksi, strategi pemasaran, hingga perhitungan estimasi biaya dan pendapatan yang diharapkan dalam presentasi yang kita bawakan ini dapat menjadi suatu acuan dan menjalankan dan mengembangkan suatu usaha secara lebih terarah. Lalu kedai aluni ini yang kita buat bareng-bareng, kedai aluni hadir dengan keunggulan produk yang fresh, lembut, berkualitas premium, serta pemasaran kreatif yang memanfaatkan media sosial. Dengan modal awal yang relatif terjangkau dan potensi pasar yang luas, usaha ini juga memiliki suatu peluang besar untuk tumbuh dan berkembang di tengah meningkatnya suatu minat masyarakat terhadap cemilan manis dan produk kuliner kekinian ini. Mungkin dari harapan kami ini, presentasi ini juga memberikan suatu manfaat bagi pedoman operasional, bahkan pertimbangan investasi maupun dasar pengembangan usaha jenjang yang lebih profesional. Mungkin segitu saja presentasi yang kita bawakan dari kelompok kita. Akhir kata, semoga usaha kedai aluni dapat berjalan dengan lancar, berkembang pesat, dan memberikan suatu manfaat bagi pemilik usaha maupun masyarakat. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihan dari kelompok kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.